Harta yang paling berharga adalah musola. Kembali lagi di Ngasur 4.0 di jam 10 malam ke atas. Pam 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 pam. Dah. Nih Win, aku mau bahas fenomena-fenomena yang lagi rame nih. Bukan lagi rame, kebetulan aja. Lagi sering terjadi nih. Beberapa pekan, bahkan sebelum Ramadan, musibah kebakaran. Oke. Menurutmu faktor apa nih yang selain kelalaian ya? Karena beberapa itu karena kelalaian. 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Wuhui, Ramadan telah tiba. Artinya Ngasur ada tuh kalian. suka. Obrolan tanpa arah. Makanya Nontonnya ngasur sajalah. ada kami berdua. Yang kenal Mulai dari SMA. siapa? Pastinya Aswin Ruhman. Bahasnya Tema yang semahunya. ngasur. Ngasur. Mari nunggu sahur. Sahur. Gabung dengan kita. Kita Ceritalah saja. ngasur. Ngasur. Mari nunggu sahur. Sahur. Gabung dengan kita. Kita. Ceritalah saja. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tenenet net. Yeah. Contohnya kemarin yang dua anak mahasiswa ya kan? Iya. Dari Yang terbaru ya. Yang terbaru itu kan kelalaian, mobil nabrak pom bensin mini kebakaran, dan ternyata katanya aku udah banyak cari tahu boy, ternyata itu cuma ada satu pintu keluar, nggak ada pintu luar. Nah, dan itu kan 5:30, pokoknya jam 5-an ya. Jadi kan orang udah sahur, kemungkinan tidur. Nah, baru yang punya rumah itu katanya lagi keluar. Ada yang bilang ke masjid, ada yang bilang ke pasar. Jadi yang selainnya meninggal kasihan. Iya sih. Gitu. Tapi terlepas dari itu, fenomena ini bukan fenomena sih, musibah ini banyak terjadi gitu loh. Aku sih mau lebih luas sih boy sebenarnya tentang musibah aja gitu. Musibah. Jadi kita kan mendefinisikan musibah itu dua, alam dan memang perilaku manusia. Iya. Ya kan, kalau alam ya kayak apa ya? Kayak gunung meletus. Oke. Kalau banjir sih sebenarnya fenomena yang bisa disebabkan oleh manusia juga kan. Betul. Ya kan, tapi Contohnya jalan mau ke Badak tuh banjir. Iya. Itu kan karena tambang bangsat. tabang ya. Tabang. Tambang bangsat itu. Nah, apa ya? Banyak lah kayak kebakaran juga, kayak banjir. Syukur kita nggak ada gempa sih boy di Kalimantan. Iya. Pernah ada sih kerasa kan waktu Katanya. itu. Bapak aku terasa. Oke. Kebetulan waktu kegiatan aku ngerasain tuh. Kebetulan aku lagi di Sultra, Sulawesi Tenggara, di Kendari waktu itu. Aku ngerasain dikit. Bapakku juga ngerasain banget katanya di Samarinda. Apa ya? Jadi fokusnya kita tuh di Samarinda tuh ada dua kan? Banjir dan kebakaran kan? Kebakaran musibah. Meskipun yang kebakaran nggak sering juga. tapi dalam waktu dekat ini kan, dalam kali? waktu belakangan ini ya. Iya. Aku sih nggak tahu boy ya sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi ya tentang kebakaran, tapi rata-rata memang karena kelalaian manusia gitu. Kamu perhatikan aja deh kabel-kabel di atas rumah tuh. Ya. Ya kan? Iya. Terlilit sembarangan gitu. Ya. Dan banyak banget gitu pada akhirnya. Kamu pernah nggak hampir kebakaran rumahmu? Tadi barusan. Masa? Ini boy, iya. Nggak hampir kebakaran, hampir shock. Kita tahu ya, kemarin beberapa bulan yang lalu ada teman cukup tahu gitu meninggal. Iya. Karena listrik. Iya, korsleting. Nah, kabel ini boy, kamu kan jujur aku nih jahat juga. Tadi aku nyuruh kamu cucukin. Ini yang konslet. Kamu sadar nggak, kemarin kita pakai kabel ini, ya kan, kabel yang ini hitam, nih. Iya. Sekarang aku tukar, aku pakai kabel yang utama lagi. Kenapa? Tadi itu aku cucuk ke sini, konslet. Langsung tiba-tiba mati di sini. Mati. Jadi kilometernya mati segala macam sekalinya.
ini memang longgar dia. Jadi udah aku baikin. Ini longgar. Sebelumnya. Mau dibikinnya mati gitu di sini. Konten Gitu. mati. Nah, jadi maksudnya menurut kayak kelalaian gitu. Aku pernah di rumah, Boy. Nggak, tapi gini, orang tuh mengaitkan dengan musim panas lah, musim yang berubah-berubah. Itu berkaitan nggak sih sebenarnya? Kalau seandainya Aku masih penasaran kalau soal di itu. hutan sih iya. Kalau di hutan sih iya jelas. Kalau di hutan kering rumput kan, jadi mudah terbakar gitu. Bisa orang ngerokok di pinggir jalan ngelempar. Betul. Kalau di hutan sih iya, tapi kalau di sini sih kurasa enggak sih. Membuat tidak cepat padam iya. Iya kan, apalagi kalau musim berangin, hujan gitu kan. Kalau hujan sih bagus aja, kalau berangin kan Berangin panas. iya sudah cocok dah. Iya, anas, boy, angin panas. Terus kamu tadi mau bahas apa tuh? Ya tadi rumahku pernah kebakaran juga, hampir. Hampir. Sudah meledak, Boy. Gasnya sudah meledak. Tempat kompor tuh sudah meledak semua. Mama aku tuh tiba-tiba subuh jam 5:30 tuh bangunkan aku. CCTV-nya ada kok. Ini kayaknya 2 tahun lalu deh. Iya, dulu ada aku cerita tiba-tiba dup meledak. Ya kan, mama aku bangunkan aku. Aku langsung ke dapur. Bapak aku tuh sibuk, Boy, nyimburi air di tabung gas yang sudah kebakar tuh. Sudah kebakar. Kakakku tuh sudah keluaran semua, tetanggaku tuh sudah keluaran semua. Gak ada yang mau bantu. Oke. Iya, ada yang mau bantu. Jadi aku bertiga di situ tuh, aku, bapak aku, mama aku. Ya kan? Aku ikut, bapakku ikut nyimbur kan. Panik semua pada Panik. Simbur. Ikut juga aku nyimbur, Boy. Oke. Nggak mati kalau. Nah. Baru ibuku, mamaku ambil selimut Iya, betul. yang ada dekat situ. Iya. Ditutup. Enggak, bukan. Dia ngasih ke aku. Nawin, langsung dilemparnya aja, aku simbur. Aku ingat banget, aku ambil badan iya. ambil gayung dulu, aku basahin badanku. Ah. Aku tutup, mati. Udah. Oke. Itu aku gak bisa tidur, Boy. Langsung melek. Iya. Itu kejadian cepat banget tuh. Itu sih menurutku apa ya, salah satu kejadian yang paling parah sih yang pernah terjadi di rumahku. Walaupun sering sih sebenarnya. Nah, gini, itu seketika muncul inisiatif itu apa karena ada pengetahuan? Tahu nggak sih maksudnya? Aku rasa pengetahuanku nggak kepake waktu itu. Tapi Aku nggak tenang intinya. Oke, kalau pakai pengetahuan gimana? Ya pakai kain. Pakai kain memang kan Nah, ditutup. karena aku nggak tahu serius. Kalau katanya sih. Suatu-waktu sih terjadi kan? Iya, panggil aja. Enggak, karena pernah terjadi, nanti lanjut dulu. Terus? Setauku kan kalau masih itu di tabung itu ada warna merah. aja sempat kebakaran dong maksud. Kamu bilang panggil aja, sempat meledak, bodok. Sudah. Di tabung itu kan kalau kamu perhatikan ada lingkaran merah tuh. Oke. Katanya selama lingkaran merah itu enggak terkupas, enggak hilang, berarti masih aman, Boy. Tabungnya belum panas banget. Oke. Itu tandanya. Makanya sih sebenarnya yang lebih aman kan tinggal dibuka aja, klik, udah selesai. Makanya semenjak itu di rumahku tuh biasanya selesai kita pakai malam-malam, habis sahur saling ingatkan aja. Diklik aja, jangan dicabut ya. Itu kan putar bawah, tengah, atas. Atas itu dicabut berarti. Iya. Di tengah aja, dan itu sudah putus tuh. Nggak ada lagi keluar masuk gasnya. Intinya gasnya yang menuju kompor ya. Iya, nah tuh. Ini sebenarnya kan masih satu bilik nih yang kita bahas ya. Iya. Dari sekian banyaknya problem yang mungkin terjadi ya. Ya, Nah oke, itu sih makanya apa ya? Baru sekitar 2 minggu yang lalu juga aku di ruang tamu siang-siang tiba-tiba bau gosong apa ini? Keponakanku bilang, "Apa ini paling bau apa ini?" Oke. Bau hangit lah kalau kita orang Samarinda iya. bilang, "Oh, aneh lah baunya kayak bau kebakar gitu dah." Tiba-tiba di dapur sudah ngebul aja asap gitu kan. Syukurnya kamu tahu kan dapurku gimana bentuknya kan terbuka kan. Iya. Jadi bisa ngelihat gitu, nggak ketutup, nggak di dalam rumah. Betul. Jadi sirkulasinya tuh masih aman banget gitu. Ya sudah, pancinya gosong, asap sudah ngebul. Dan itu nggak sekali 2 kali sih, Boy. Namanya kelalaian kayak gitu. Makanya sih aku bisa bilang kebakaran tuh salah satunya kalau itu disebabkan oleh kompor, ya memang kelalaian manusia sih. Tapi kalau itu kelalaian manusia, wajib dihukum. Misalkan dia menyebabkan kerugian warga sekitar ya. Bukan cuma rumahnya dia terbakar. Kalau yang statusnya kayak pom bensin kan iya dihukum. Beda-beda, itu beda hal, itu kan jelas. Karena itu kelalaian dia ada yang bilang mabuk atau dia ngantuk apa, intinya kan dia nabrak pom itu sampai orang meninggal, itu pasti. Intinya Kalau sih yang kelalaian ini nih, setahu kayaknya enggak sih ya. ada nggak ya batasan dia bisa masuk penjara kalau apa gitu nah? Ya setauku sih kalau itu tidak disebabkan secara sengaja. Oke.
Contoh kayak korsleting listrik, kita kan nggak tahu boy, kita nggak berharap rumah kita korslet kan. Siapa yang mau? Kalau kebakaran kompor meledak tiba-tiba kan kita nggak berharap kan. Iya. Tapi kalau dibakar atau orang naik mobil tiba-tiba nabrak pom bensin kayak gitu kan ada orang tunggal gitu nah boy, ada sumber awalnya kenapa itu bisa terjadi. Karena aku mikir kayak apa ya tanggung jawab sosialnya orang yang dia menjadi penyebab kebakaran tuh. Kasian aja gitu maksudnya sih. Iya, pasti kasihan sih, nggak enak aja gitu, bukan nggak enak banget. Datang kerugian orang maksudnya dia juga kerugi kan, maksudnya apakah dia punya kewajiban untuk ganti rugi juga itu kan? Ya sudah sih nggak, rasa sih nggak ada lagi sudah kayak gitu-gitu boy. Sudah sama-sama rugi kok. Ini bukan mauku gitu lah. Aku tahu aku lala tapi aku nggak mau ini terjadi. Kamu tadi mau cerita apa? Ya, sama waktu dulu dikontrakan kayak gitu. Yang di mana? Intinya dikontrakan yang masih aku kuliah Juna 7F. Jadi langsung ku cabut gas itu, ku lempar, kan tahu di depan apa? Hutan loh. Iya. Ku lempar aja itu jadi gas itu kayak gitu aja. Ada orang lah. Bubuannya ngumpul di depan, tapi namanya aku panik, aku udah gak berpikir untuk panggil bubuannya, teriakin bubuannya enggak. Langsung aja aku cabut, langsung ku lempar. Baru ada bubuannya pintar lagi bawa ambil apa namanya? Ambil kain. Bukan kain. Ember, isinya air, baru masukkan di situ. Iya, juga begitu. Aku juga kadang-kadang beli gas yang bocor tiba-tiba pelungkupkan aja ke belakang, ke bawah supaya dia nggak terlalu nyebar gitu. Apa ya? Samarinda pernah nggak sih kebakaran parah banget, Pak? Aku lupa ya. Dulu sih iya. Kebakaran parah. Paling sering kan Agus Salim. Biar pada pindah. Aduh. Iya sih. Iya, itu kebakaran parah. Segiri sering. Iya, biar pindah. Iya, dia supaya relokasi loh. Gimana ya kebakaran parah ya? Jelawat itu kayaknya pernah deh yang di Kewanan. Pemotongan dulu besar tuh. Situ dulu besar tuh. Iya, di situ. Karena itu tembus sampai lambung. Aku tahu. Lambung belakang Kewanan di pemotongan. Ada satu komplek besar gitu yang kebakar, boy. Itu kebakar. Itu sampai parah banget tuh. Intinya kita menyikapi musibah itu ini aku ya. Fokusnya pada kelalaian itu. Aku sih paling benci gini, boy, kalau kebakaran ya. Banyak orang-orang bangsat yang nonton. Itu bangsat parah. Aku paling emosi namanya orang kebakaran nonton. Bayangkan ada satu orang keponya kayak kamu, boy. Motormu standby satu. Tapi ada 1.000 orang yang begitu, ada 500 orang yang pada akhirnya stop dan ngeliat kebakaran, boy. Gak bisa bantu apa-apa gitu, nah malah bikin macet jalanan, aksesnya pemadam tuh malah jadi sulit, malah banyak kecelakaan dan lain sebagainya kan. Berarti upayanya seharusnya? Ya kalau kamu gak bisa bantu, minimal kamu pergi aja deh. Oke. Iya kan, kalau kamu gak punya kemampuan untuk membantu, jauh, itu sudah membantu tuh. Iya sih, gak menghalangi. Iya, jangan dihalangi loh. Karena gak sedikit ya kasus yang ditabrak ya. Iya, banyak banget. Iya. Yang baru-baru viral iya kan, yang aku lihat di TikTok tuh ada 2 motor, tak. Itu udah akibatnya kan, maksudku apa ya? Tapi itu salah nggak pemadam, boy? Enggak. Jadi nggak mungkin dituntut ya? Nggak bisa, sulit menurutku. Karena emergensi, boy. Karena bukan unsur gini. Tapi itu ada unsur kesengajaan dari motor nggak? Nah, paham nggak? Maksud gini, seandainya bukan unsur kesengajaan dari motor, itu gimana, boy? Setahu kan ambulan. Tapi kan ada sirine ya, secara logika ya. Iya, ambulan dan kalau ke ambulan mah banyak, boy, yang stopin banyak ya kan, yang jago itu kan. Ya aku juga benci, maksudku minggir lah, maksudku apa ya? Tapi itu sih orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu ya. Kayak nggak punya rasa ini ya, belas kasihan ya. Maksudnya aku nggak jelas aja orang-orang kayak gitu. Aku lebih tepatnya bilang nggak jelas aja hidupnya. Dia tuh udah tahu mau ngapain, boy. Hidupnya, boy. Jadi ganggu orang aja. Kacau. Makanya apa ya? Kalau nggak bisa membantu jangan ngerepotin. Iya sih. Dengan apa ya? Kita tahu kok manusia tuh punya kekepoan yang tinggi gitu. Nah, minimal lihat lah. Oke lah, silakan kamu lihat 5 detik. Oh, kebakaran. Udah pergi. Iya. Kalau kamu mau lihat, nanti aja tunggu padam. Dan jika memang misalkan nih ada di situ kerabat, apa segala macam, mungkin boleh lah ya. Iya. Apalagi untuk menginformasikan misalkan ya. Ya kamu kan kemarin kan yang di Kehewanan tuh kan. Kebetulan rumahku di Jalan Rumbiar. Rumah ada keluarganya yang di Jalan Kehewanan gitu. Iya betul. Ya aku lewat tuh ganggu. Iya, dan aku lewat aja, boy. Karena kebetulan pulang lewat situ kan. Iya. Udah lewat, udah pergi.
Kita tahu cuy Berkat gang kebakaran. jauh kan. Iya. Pas aku lihat itu gang 2, gangku boy. Itu kamu nyuruh siapa fotokan? Nggak, aku dapat di grup. Oh. Aku kebetulan ada grup-grup yang kayak gitu kan, yang rescue begitu. Jadi kadang-kadang dapat update cepat. Oke Win. Intinya sih apa ya? Itu sih boy maksudku. Apapun bencananya, kalau kamu nggak bisa ngebantu jangan ngerepotin. Dan yang kedua, kalaupun kamu membantu sesuai kapasitasmu. Iya. Ya, kalau kamu kayak di banjir kemarin boy, ingat nggak yang di remaja? Banyak tiba-tiba orang-orang yang iya. sosok jadi pahlawan apa segala, nggak punya ilmunya, nggak punya skillnya, tiba-tiba turun aja gitu. Oh, itu bagus tuh dibahas tuh ya. Itu kan maksudku, kamu kan ada kan di situ Tim kesehatan kan, kapasitasmu kan, Iya. di situ aja ya udah. banyak banget itu. Aku juga kayak gitu kemarin. Yang luka itu kan. Kemampuanku pada saat itu hanya bawa sampan dengan ngasih makan, ya udah itu aja. Iya. Bantu sesuai kapasitas gitu. Tapi kan nggak banyak orang yang tiba-tiba apa ya, membuat bencana tuh jadi sebuah hiburan gitu nah boy. Seolah-olah itu sesuatu hal yang wajar gitu. Sebenarnya itu nggak sesuatu hal yang wajar gitu. Sakit ya orangnya kalau nggak ada rasa. Iya kan tiba-tiba simpati ya. Tiba-tiba apa ya? Apalagi itu musibah loh itu. Iya musibah kan. Mungkin kita tahu oh ini musibah jangan terlalu dibawa stres lah, tapi tidak dengan cara itu kalau menurutku. Iya. Ada kan yang mangkok diginikan lah. Dari Samarinda kan itu waktu lagi banjir juga mangkok yang kayak gini. Banyak lah yang apa ya? Aku tahu itu bentuk kritikan sih kadang-kadang. Tapi meromantisasi sebuah musibah tuh. Karena dari tadi intinya pembahasan kita tuh kita tidak seperti orang-orang. Misalkan orang-orang tuh keseringan bilang ini musibah teguran dari Allah. Kita berusaha untuk bagaimana melihat ini dari sudut pandang yang lebih rasional, yang lebih jelas. Ya antara dua kemungkinan aja tadi yang kamu bilang, kalau nggak faktor alam, faktor manusia. Jadi manusia, ulah manusia. Iya, maksud aku juga apa ya? Kalau ini teguran dari Allah ya iya, karena kamu serakah aja. Ya betul. Karena kamu serakah, tambang kamu garuk kemana-mana, sampah kamu buang sembarangan. Kalau seandainya itu tidak kamu lakukan, mungkin akan jauh lebih berkurang gitu. Sepakat. Itu aja sih kalau aku boy intinya. Kalau nggak bisa ngebantu jangan ngerepotin. Iya, sepakat.